Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar, kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuman kabinet bagi-bagi kekuasaan. Cerita mau menangkap koruptor sampai ke Antartika itu bualan, dongeng tengah malam yang mampu mengantarkan nyenyaknya tidur kita. Tapi tidak pernah terjadi. Negara rugi 600 triliun rupiah, tapi pegawai Kominfo kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, siapa yang sangka sih duit sebesar 600 triliun rupiah lenyap begitu saja karena judi online? Coba bayangkan, anggaran negara yang diprioritaskan untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan sampai ketahanan pangan di tahun 2024 saja jumlahnya jauh di bawah angka ini. Di sini rakyat disuruh hemat, tapi ada yang hidup dengan bergelimang harta dari uang haram judi online. Ironisnya, pelaku utamanya bukanlah orang jauh-jauh dari kekuasaan, melainkan para ASN di Kominfo. Nah, yuk kita bedah lebih dalam. Kenapa sindikat judi online ini bisa sekuat itu sampai negara seakan kewalahan? Judi online adalah bahaya yang terus mengintai. Judi online di Indonesia seperti halnya penyakit yang gak pernah bisa sembuh-sembuh, bahkan terkesan seolah-olah diabaikan di era Jokowi. Tapi herannya, bukannya pelaku ataupun situs-situs judi online-nya yang saat itu dibuyarkan, tapi rakyatlah yang hanya sekedar ingin mencari peruntungan di tengah krisis ekonomi seperti sekarang inilah yang banyak ditangkapi. Belasan warga ditangkap saat bermain judi online di warung kopi di Aceh Utara. Dua pria yang menikmati kopi sambil bermain ponsel mendadak diringkus oleh Polres Sampang. Usut punya usut, kedua pria ini ketahuan menguji keberuntungan lewat permainan judi slot. Polres Payakumbuh, Sumatera Barat menggerebek sebuah warung kopi yang menjadi tempat berjudi. Petugas mengamankan 7 orang pelaku yang sedang berjudi dan menyita barang bukti berupa kartu remi dan uang ratusan ribu rupiah. Kalaupun pemerintah berusaha memblokir situsnya, itu hanya bagi situs-situs yang mokong atau tidak mau bayar pelicin ke pemerintah, khususnya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satu situs diblokir, 1000 yang baru bermunculan. Dan faktanya, saat ini Indonesia percaya tidak percaya punya 3,2 juta pemain judi online yang mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Tragis gak? Di tengah himpitan ekonomi, rakyat pun mencari pelarian lewat judi online, meskipun ujung-ujungnya justru makin terjebak dalam lingkaran masalah ekonomi. Orang warga Purworejo, Jawa Tengah ditemukan tewas di kandang kambing di belakang rumahnya. Korban dibunuh oleh menantunya karena sakit hati karena diduga sering ditegur soal judi online. Sorotan selanjutnya, saudara, ayah kandung yang seharusnya menjadi pelindung paling depan bagi keluarganya justru tega menjual anak kandungnya. Ironis, ayah kandung korban yang menjadi tersangka mengaku uang hasil menjual darah dagingnya itu digunakan untuk membeli ponsel dan bermain judi online. Di sini Kepala PPATK Ivan Yustifandana telah menyebutkan kalau transaksi judi online di Indonesia sudah mencapai 600 triliun rupiah, yaitu pada Maret 2024. Bayangin sob, angka itu bahkan lebih besar dari anggaran pendidikan dan kesehatan bila digabungkan. Bisa jadi kalau angka ini bisa dialihkan untuk rakyat, kesejahteraan kita udah jauh lebih baik, bukan malah numpuk di kantong segelintir orang yang rakus dan serakah. Pegawai Kominfo dan gaya hidup mewah. Nah, yang bikin kita semua gregetan
beberapa pegawai Kominfo yang seharusnya memberantas judi online. Malah faktanya, banyak yang telah menjadi kaki tangan dari para bandar judi tersebut. Seperti nama Fahri Zulfikar, ASN golongan 3A, yang saat ini mencuat, bisa sebagai contoh jelas dari ASN biasa yang suka main badminton, lalu berubah menjadi sosok hedon yang suka dugem, pamer mobil mewah, dari mulai BMW, Land Cruiser, jalan-jalan ke luar negeri, sampai pesta mewah di ballroom. Semua tampak begitu mudah didapat dengan uang hasil judi online tersebut. Kejanggalannya pun mencuat di media sosial, yaitu ketika akun @partysosmed menanyakan, dari mana ASN golongan 3A bisa membeli semua itu? Ya dari judi online lah, jawabnya. Dan tak hanya Fahri Zulfikar, ada belasan ASN lain yang dilaporkan punya peran penting dalam jaringan judi online tersebut. Bahkan disebut-sebut kalau mereka lah yang mengatur agar situs judi online bisa bertahan asalkan ada setoran jutaan rupiah per bulan. Rakyat banyak yang menderita dan ditangkapi. Para oknum pejabat Kominfo, mereka kaya dari uang haram. Di sini kerugian negara tak hanya soal angka 600 triliun rupiah, tapi judi online juga telah menghancurkan banyak sekali keluarga. Banyak yang bangkrut, depresi, bahkan sampai bercerai karena kebiasaan buruk ini. Bahkan banyak kasus-kasus di masyarakat sampai ada yang bunuh diri akibat utang judi online. Dan sementara itu, para bandar dan para oknum Kominfo justru hidup dengan mewah, dengan megah, seenaknya saja pamer-pamer kekayaan di media sosial. Bayangkan sob, mereka pun seolah mengambil keuntungan besar dari penderitaan rakyat. Sedih nggak? Di sini pemerintah memang sudah punya aturan tegas tentang judi online ini. Ada undang-undang ITE dan KUHP yang jelas-jelas melarang segala bentuk perjudian. Tapi apa hasilnya? Hukum seolah mandul ketika harus menindak orang-orang yang dekat atau punya kepentingan dengan para pejabat. Pegawai Kominfo malah dilaporkan ada yang meminta setoran dari para bandar. Dan sampai hingga saat ini, pemerintah masih terkesan tidak serius dalam pemberantasan judi online tersebut. Budi Ari dan krisis di Kominfo. Di sisi lain, ada yang menggelitik dari posisi Budi Ari, mantan Menteri Kominfo yang belakangan santer diberitakan diduga juga terlibat dalam lingkaran ini. Nama beliau pun mencuat dengan 16 orang tersangka lainnya, yang 12 diantaranya adalah pegawai Kominfo. Bahkan menurut rumor yang beredar, ada yang menyebut kalau Budi Ari seolah menutup mata atas kejadian ini karena dekat dengan jaringan tersebut. Ia pun bahkan pernah ketahuan menghadiri acara pernikahan salah satu pegawainya yang kini menjadi tersangka. Dan pada suatu kesempatan, kita banyak yang mendengar serta menyaksikan bahwa Budi Ari sempat memberi warning kalau sampai Prabowo Gibran kalah, kelompoknya akan banyak yang dipenjara. 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa bang? Kalau kalah masuk penjara itu. Kenapa begitu? Kenapa bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Kalau kalah di pemilu 2024, semua masuk penjara. Di sini, ucapan itu seolah menggambarkan betapa dalam dan luasnya jaringan ini. Hal ini juga mengindikasi banyak terlibatnya tokoh-tokoh penting dari pemerintahan Jokowi. Lihatlah sob, realita ini seakan menjadi mimpi buruk bagi rakyat biasa, akan tetapi menjadi surga bagi mereka yang serakah dan tega mengambil untung di atas penderitaan rakyat. Ketika rakyat berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka malah berfoya-foya dari uang haram. Uang rakyat yang seharusnya bisa untuk perputaran ekonomi di dalam negeri malah mengalir keluar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini, beranikah KPK menangkap kepala ularnya? Kalau KPK serius, saya yakin Budi Ari pun bisa juga terseret kasus ini. Tapi entahlah, seberapa besar nyali KPK saat ini, banyak masyarakat yang saat ini meragukan. Dan kasus judi online ini adalah cerminan betapa hukum dan kesejahteraan negara ini masih perlu dibenahi. Itulah kenapa mari kita secara bersama-sama kita kawal terus kasus ini, agar mereka yang korup serta mereka yang serakah tak lagi punya tempat di negeri ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.